ada detailnya seperti itu. Oke. Baik, artinya kan secara general itu kan berarti teman-teman yang di sana sudah langsung tahu secara kondisi bahkan rencana secara jangka pendeknya sudah punya gambaran gitu berarti nggih. Otomatis kan. Nggih, sama. Nggih. Lah untuk yang akan kita lakukan secara detail mungkin kita perlu segera bikin semacam kayak yang kemarin kan ada beberapa plan termasuk yang KPI yang target mereka per orang gitu. Nah, kinten-kinten apakah sudah ada gambaran untuk misalnya nanti diumumkan berarti akan langsung mulai diproses itu. Dan ini kita misalnya perjalanan dimulai berarti Desember gitu. Artinya Desember tanggal Nggih, 1 aktif itu dilakukan proses penilaian, nggih ngejar nek 2 bulan ya pas sampai Februari. Kalau hanya 2 bulan. nggih. Jadi nek misalnya begini pripun nggih Pak Yan. Jadi Nggih, nggih. untuk yang kontrak itu memang beberapa yang menurut kami kurang selesaikan di bulan ini gitu loh Pak Yan. Nek Misalnya kontrak seperti menurut itu Pak. saya malah karena itu statusnya kontrak, mendingan langsung aja, nggih. Nek saya Nggih, sepakat misalnya. untuk disegerakan. Jadi Nggih, langsung misalnya. terjadi proses dalam tanda kutip pengurangan pengeluaran di bulan Desember itu kan nanti akan penggajian di Januari awal misalnya gitu nggih. Artinya ketika Nggih, pengeluaran gaji untuk di Januari awal itu kan berarti kan sudah terlihat berkurangnya berapa paling tidak itu sudah kelihatan dulu. Walaupun kita sudah bisa hitung langsung, tapi kan aktual pengeluaran minimal seperti apa kan sudah langsung kelihatan. Lah nanti nggih, yang perlu kita lihat dengan yang mereka tidak produktif itu, misalnya di cicilan, gitu. Artinya dengan cost saving ketika mereka keluar, misalnya 6 orang keluar, berarti kan cost saving katakan sekitar 15-an juta misalnya ngaten, gitu. Ada lima nggih, belas juta berkurang itu secara cash in atau secara produk yang bisa kita eh, funding misalnya itu apakah terjadi penurunan dengan kaitan langsung dengan orang-orang tersebut kan gitu. Kalau misalnya nggih, terjadi penurunan itu kira-kira directnya kan penurunan berapa? Karena kalau penurunannya tidak tidak terlalu signifikan berarti memang itu sangat tepat ketika mengambil keputusan katakan buang yang 6 orang kira-kira kan ngaten J. nggih, nggih Pak. Jadi eh menurut Mbak Ana gimana? Menurut Mbak Ana? Ini Halo Mbak Ana? ngapunten Bu Ana loh, ini malam-malam diminta ikut. Anu Ya, ini ya Pak. biasa nek tinker kan gitu biasanya. Ya, Pak. Biasanya ampun Kalau ngantuk-ngantuk nih Bu Ana Pak. kalau saya mungkin yang di karyawan yang anu dulu Pak, yang kontrak, tapi memang Nggih. yang dipilah yang apa ya, yang fundingnya juga sedikit Sesuai gitu. Jadi enggak berarti nanti kontrak yang ketika prestasinya buruk lah kira-kira gitu nggih Bu Ana nggih. nanti ketika apa? Ketika yang kontrak ini langsung diputuskan enggak ngimbas juga di fundingnya, di Nggih, tabungannya gitu nggih, loh Pak. nggih, nggih. Terus orang-orangnya Mbak Ana. Ini kan ada Didi, Nini, Nia, kemudian Temi ya Mbak Ana ya. Temi, Iya, siapa lagi Yang Mbak yang IT kontrak? kemarin itu eh Nggih, ini Didi, termasuk Didi nggih, nih. Didik nggih. Nggih, jaringan Kalau apa bukan? Oke, lebih ke kalau berarti teknologi jaringan oke. Nggih, Nek jaringan kan ke hardware, artinya ya tidak, insya Allah tidak begitu problem lah, ngaten nggih. nggih, nggih Pak Kalau Yan. yang Didik mah sama sekali nol dia tabungannya, Pak. Oh ngaten nggih. Ya, Kalau si Nani ada sih tapi tidak banyak. ya. Ini yang Kalau anu tabungan Nia personal ya, ya Pak ya. iya. Nah, yang kelolaannya agak lumayan itu Nanut. Nia ya Nia, Mbak Ana. ya Nia, Pak. Karena Tapi memang kan Nia, dia di funding juga kan. tapi Nia itu tak lihat ya fundingnya hanya 300 juta sih totalnya. Nah itu yang Iya, kemarin direncanakan untuk dipindah menjadi mitra itu kan nggih Pak.
J, J Mitra buat. itu pripun? Jadi bukan Oh se- yang anu kayak ah semacam freelance ngoten, Pak. J J Iya, Pak. J. Yang rencana itu Ya, kemarin. kalau yang Nia monggo ditawari seperti itu, Pak. Nggih. Maksudnya dan itu kan juga berarti kan kita harus bikinkan skema nggih. Skema artinya dia funding berapa itu dia berhak mendapatkan fee berapanya itu berarti nanti dirumuskan di tempatnya kita itu untuk merumuskan semacam kayak fee-nya kalau mereka freelance juga gitu Pak. Artinya supaya kita bisa membuka freelance seluas mungkin kita bakukan khusus funding aja, khusus tabungan misalnya gitu. Jadi termasuk takmir masjid ya kita jadikan mitra, ketua takmir itu mitra, ketua RW mitra, ketua artinya kan memang peluang untuk menjadi mitra supaya kita buka perlebar untuk peningkatan fundingnya gitu. Ketua PKK Nah, kecamatan mitra kan ngoten. Jadi ketika mereka diiming-imingi ya mereka biar ngoyak-oyak PKK seluruh desa untuk nabung ke tempatnya GMA ngaten Mas. ya bisa Pak seperti itu. Yang penting eh, ya itu bingungnya kita tuh begini Pak. Kalau Nggih. mitra itu kan sebenarnya riskan kalau megang uangan gitu ya. Sangat Seperti riskan kalau megang uang. Harus ada pendampingan mereka dari hanya internal. anu, Nggih, mereka hanya mereferensikan kan gitu ya Pak ya. Kalau nggih, nggih. mereferensikan dan deal lah baru dapat fee mungkin begitu ya Pak. Malah alurnya dibaliknya menjadi seperti ini kalau yang saya usulkan, nggih, Pak Nas, nggih. Jadi Nggih. yang kita kejar untuk mendapatkan mitra itu kan tim kita, tim yang memang masih masih stay. Nah, tim yang masih stay ini mereka berhak mendapatkan misalnya minimal 10 mitra. Sehingga kalau ada setor, ada apa, itu semuanya harus langsung ke GMA gitu. Jadi yang Hmm. pegang duit itu nek bisa memang bukan mitra, tapi sebenarnya orang yang sudah internal yang kita percaya. Itu yang memang harus nambahi job desk-nya dari masing-masing orang harus punya target, dia harus minimal punya 10 mitra. Jadi kalau misalnya yang stay itu masih ada 7 orang, berarti satu bulan 10 mitra, berarti satu bulan 70 mitra, ya insya Allah sih masih kita targetkan satu orang 10 mitra, tapi tercapainya kan paling cuma 5 sampai 6 mitra gitu kan, per satu orangnya gitu nggih. Tapi dengan Hmm. 6 5 sampai 6 mitra, nah kita punya target kira-kira per satu bulan itu 6 mitra itu bisa cash in berapa sih untuk funding kan gitu. Misalnya, oh ternyata satu orang satu bulan ini mung 200.000 misalnya tabungan gitu. Ya 200.000 peng pitu, oh berarti baru segitu kan gitu. Dan itu Nggih. harus di luar target dari mereka yang di luar mitra. Hmm. Hanya ini kan nanti eh, ini kan kita masih usulan-usulan liar yang nanti akan kita defrag lalu kita kumpulkan lagi menjadi bentuk kayak fishbone. Nanti untuk grouping-groupingnya, form-formnya saya kirimkan nggih, ke grup. Jadi bagaimana dari usulan-usulan ini apa saja bisa diusulkan, nanti masuk ke fishbone diagram, sampai nanti kita putuskan mana yang paling punya value, mana yang paling mudah dilakukan, mana yang secara biaya paling kecil itu yang harus segera dilakukan saat ini misalnya ngaten. Nggih. Nggih Pak Yan. Siap. Nah, untuk ini Pak Yan berarti yang rencana pertama ini kan dalam bulan Nggih, ini mungkin mungkin langsung diomongin itu ada 4 karyawan gitu Pak ya atau nggih, gimana ya nggih. baiknya 4 karyawan yang kontrak gitu. Nah, nanti Monggo boleh diagendakan minggu ini insya Allah saya yang sudah terjadwal tanggal 29 itu untuk PLN. Artinya tanggal sebelumnya kok kadosnya tasih nganu tasih free. Saya nunggu jadwal untuk untuk BOPB itu sama halal paling ambil 2 hari. Saya di sini di Solo lebih bisa menyesuaikan. nggih. Nah, kira-kira jenengan sakitnya hari apa Pak ya? Ini kalau misalnya hari tanggal 25 hari Selasa insya Allah bisa. Hmm. Nggih, 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 nggih. Atau misalnya mau di Senin pagi, nggih mboten napa-napa. Tapi nah hari Hmm. Senin kan biasanya kan lebih kredit nggih. Artinya di internal kalau hari pertama di satu minggu biasanya kan lebih kredit. Nek
biasanya lebih nyaman sih di hari Selasa malahan gitu. Nggih. Nah, hari Selasa itu maksudnya all karyawan apa ngomongin Pak ya? Ngomong seharusnya kan Nek memang Nek memang mau empat itu, menurut saya empat itu dulu aja, Pak. Kita selesaikan oh, ada. bertahap supaya tidak terjadi banyak pertanyaan. Empat orang itu nanti kita panggil seperti di ruangan kemarin, kita sampaikan dengan waktu yang dijanjani berbeda-beda, hanya berurutan aja. Sehingga memang tidak terjadi dalam tanda kutip, tidak terjadi konsolidasi apa-apa ketika satu orang ketemu ya udah langsung berikutnya ngoten kan. Sehingga tidak terjadi Nggih, konsolidasi kencanan meh gimana-gimana secara hasil pokoknya ya mau ndak mau saat itu apa yang kita perlu siapkan lah itu yang kita persiapkan sekarang ngaten. nggih. Halo Mbak Ana, Ya, Pak. pripun menurut Mbak Ana siapa? Siapa ya, Pak? Ya. Ya, ya tadi toh Didi, Nek langsung Nani. empat kan nganu nggih pasti akan banyak power untuk bertanyanya lebih besar kan langsung empat langsung Nggih, gitu. satu-satu Pak. Nggih. Didi, Nani, Nia, Temi gitu Mbak Ana. Nanti Tyler juga ini kosong berarti langsung. Nah, ya makanya itu, Nek Dewi Yang mana dulu nonton kemarin nonton. itu Mbak siapa ya Mbak Linda itu malah usul kalau sementara Temi itu masih gitu karena secara pekerjaan itu mudah diajak koordinasi gitu kan Hmm, ya. Nah, nggih, apa nggih. nanti misalnya langsung di-cut itu di kemudian Nani. Nah, kemudian Nia dan Temi itu coba di diobrolin bahwa misalnya kamu kita kasih kesempatan itu kira-kira dalam 1 bulan iso ngasih funding piro opo ora usah gitu loh Mbak. Nah, opo langsung hanya langsung di cut gitu aja opo piye menurut jenengan untuk Nia Ditawari sama dulu Temi. aja, Pak. Ditawari kalau kalau Nia mungkin jangan jangan di bulan ini ya, Pak. Maksudnya dia tahu sendiri lah kreditnya. Nek Hmm, nek dia langsung di bulan ini juga, nanti takutnya tuh juga fundingnya dia juga berefek kan, pasti penarikan-penarikan gitu loh, Pak. langsung berontak ya. Pak, nggih, Ya, bisa jadi sih lah, mungkin bisa di nanti di bulan Desember atau Januari gitu. oh ya. Berarti gini Pak Yan, mungkin rencana Nggih, kita kan 4 orang. Rencana kita kan yang langsung di-cut itu 2 orang, nggih, Didik nggih, dan Nani. Didik dan Nani itu langsung di-cut di bulan ini. nggih. Nah, kalau Nia dan Temi itu nanti coba kita kasih target gitu, Pak. Oh, Dikasih berarti nganu nggih. target. Dia tetap dikasih sampai dengan titik berapa kalau memang Mhm. tercapai ya kita perbaiki intinya ngaten berarti nggih. Iya, betul. Betul, Nggih. Pak. Jadi nanti dikasih target, misalnya 1 bulan kamu harus dapat tabungan, katakanlah 30 sampai 50 misalnya, atau bagaimana gitu kan, Pak, nanti. Nggih, nggih. Nah, terus ya kalau seperti itu mending anu Pak Yan nggih. Beberapa langsung undang beberapa karyawan semua saja menurut saya, tidak hanya Oh, malah orang-orang ngaten itu nggih. gitu. Nggih. Nggih, jadi nyicil gitu loh Pak, misalnya hari itu atau kalau Pak Yan berkenan memang langsung dari pagi sampai sore nanti langsung Nggih. dijadwal kan ada sekitar kalau yang semuanya itu kan ada sekitar 38 ya Pak, kira-kira Nggih. 38 orang. Misalnya Pak Yan nanti kan bisa kami atur jadwalnya, misalnya eh, yang kantor pusat pagi atau yang kantor lain nanti jam berapa ngoten kan sakit Pak. Ngaten nggih, nggih, nggih. Apa pripun Pak Yan ngoten lho. Jadi malah kita menjelas mengundang mereka langsung diminta komitmennya kamu kira-kira gimana kan begitu Pak langsung nopo pripun. Nggih. Yang pertama untuk yang tadi itu kalau ini stepnya kita mau halus bertahap
Berarti ya seperti yang step awal dilakukan. Ini 2 orang, ya wis langsung close. 2 orang close sambil langsung titik close. perbaikan yang lain. Nggih. Nah, nanti pada etapa berikutnya itu kita juga bisa lakukan semacam kayak capacity building ya, peningkatan kapasitas mereka dengan khusus yang kaitannya Funding. dengan pekerjaan sehari-hari mereka yang bisa meningkatkan, nggih. Artinya mereka itu akan kita bekali untuk mencapai target. Yang target itu sudah kita berikan dalam komitmen bersama. Jadi Oke. ini komitmen, begitu ini sudah komitmen, ini loh alatnya kamu mulai belajar ini sehingga kita itu juga mendukung mereka untuk peningkatan kapasitas sehingga bisa mencapai titik komitmen itu. Lah, draft komitmen secara jumlah itu yang nanti kita resumekan, gitu. Karena dia Oke. ada tahapannya kan. Yang pertama sebenarnya kita bikin yang pertama itu struktur organisasi yang SS. Ini saya yakin kalau di tempatnya Bu Ana juga sudah ada struktur organisasi yang sekarang plus job desk-nya mereka. Artinya mereka itu duduk di mana, atasan mereka siapa, koordinasinya bagaimana, tugas mereka apa saja. Terus nanti yang kedua membuat struktur organisasi future ya. Artinya struktur organisasi yang nanti akan menjadi target. Misalnya struktur organisasi pada bulan Maret 2026. Lah, struktur organisasi di Maret 2026 itu termasuk bisa terjadi adalah melakukan proses rotasi. Misalnya teller ini jadi siapa, resepsionis ini jadi siapa, ini yang nanti dibanding jadi siapa, itu menjadi struktur baru sebagai langkah yang akan kita lakukan untuk development di sumber daya manusia. Karena bisa Ya. jadi ketika mereka terjadi proses rotasi, misalnya di awal Februari ada rotasi dengan bentuk struktur baru, oh ternyata ini juga membuat tergerak menjadi cambuk untuk mereka juga gitu. Oke. Nah, Ya, struktur Pak. baru itu harapannya juga termasuk dari ide-ide baru untuk kreativitas funding, termasuk yang tadi mendapatkan mitra-mitra yang dimungkinkan yang akan menjadi tugasnya para funding mereka untuk mendapatkan 10 mitra. 10 mitra itu yang mereka kawal langsung, Atan. Oke. Siapa? Jadi pripun baiknya hari Selasa Oke, langsung mengundang beberapa karya, eh, kalau bisa ya semua, tapi oke, pripun oke. menurut Pak Yan? Napa Nah, pripun menurut skemanya saya Pak? untuk Selasa itu kita yang terutama yang akan dilepas dulu itu. Oke. Terus yang berikutnya itu Selasa itu harapannya kita sudah punya rancangan atau draft yang terkait dengan KPI, Pak. Target, target. Oke. Oke, karena target Oke. mereka itu kan nanti sebagai bekal untuk komitmen. Karena kalau Selasa kita langsung komitmen, khawatirnya kita belum punya bekal angka-angka yang mereka harus capai, sehingga nanti kita baru apa ya, baru skala general, belum sampai ke deskripsi per masing-masing orang. Jadi nanti bentuk Oke. bentuk surat komitmennya adalah akan mencapai target ini. Target ini akan dicapai dengan cara ABCDE yang ABCDE itu kita juga tuangkan di dalam komitmen itu. Bukan hanya angka saja. Jadi kita juga punya tool nih loh harus ngikuti ini. Ini KPI-nya harus seperti ini yang mereka harus jalankan. Ngaten pripun nek ngaten. Cocok Pak. Jadi eh, pertama kan target angka ya Pak ya. Oke, target angka. Terus mereka Jadi menjalankan target angka tool-tool itu yang sekalian mungkin kita bahas sedikit, sekalian kita bahas Pak. J, J. Contohnya di, di kantor itu kan ini jadi satu, itu ada marketing, kemudian yang kedua itu remedial Pak. Ah, Remedial itu tagihan, lebih J, ke J. dia fokusnya di penagihan. Oke. Nah, remedial itu memang sebenarnya dia pindahan dari marketing, Pak, zaman dulu. Jadi kemarin sewaktu masih kondisi normal, mereka di marketing,
Oke. mencari nasabah pembiayaan. Tapi setelah kondisi seperti ini, sementara marketing kan kita alihkan nih kepada fokus di penagihan, gitu Pak ya. Oke. Oke. Kemudian yang nomor tiga itu adalah marketing funding. Ini mereka khusus untuk funding atau tabungan, Pak. Kami singkatnya itu FO, Funding Officer. Funding officer nggih. Kalau yang nomor satu tadi marketing pembiayaan namanya AO, Account Officer. Account officer, oke. Nah, kemudian yang nomor empat ini karyawan yang di operasional. Contohnya teller, Oke. CS, kemudian admin-admin yang ada di dalam, accounting, dan lain-lain. Itu. Nah, kemudian sebenarnya yang kelima, Pak, ada karyawan yang posisinya itu sudah menjadi eh, semacam koordinator, Pak, kalau kami menyebutnya ya. Jadi PE, PE itu pejabat Oke. eksekutif kalau dalam Pejabat bank eksekutif itu nggih. begitu. Nah, di antaranya adalah ada kabak operasional, Nggih. kemudian ada kabak marketing, kemudian ada kabak menris, menris manajemen risiko, Pak. Manajemen resiko nggih. Nggih. Kemudian eh, kepala kas, Oke. kepala kas, Pak. Nah, memang jabatan yang nomor 5 ini tadi, yang termasuk PE-PE ini, Pak, itu saat ini mereka yang cowok-cowok itu banyak yang merangkap, merangkap Oh, nganu nggih, double apa mereka double job nggih. job, merangkap menjadi yang nomor 3 tadi, eh, marketing apa nih remedial, Nggih, nggih. lebih ke merangkap ke remedial saat ini. Nah, tetapi maksud saya eh, mereka itu dikasih tugas supaya mereka bisa mengelola tim gitu loh Pak. Jadi Nggih, contoh nggih. kepala kas itu kan membawahi ada sekitaran contoh misalnya 5 karyawan gitu kan Pak ya. Nggih, nggih. Nah itu kita buat KPI yang sederhana seperti apa kan kan? Nggih, nggih. Apakah hanya keberhasilan anak buahnya itu mencapai 80% atau bagaimana kan ngoten nggih. Nggih, nggih. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi Pak Yan mencatat, apakah mencatat Pak? Enggak, saya hanya nanti berrekaman aja, Pak, nanti, Pak. Oh ya, Nggih. jadi eh, mungkin nanti saya fotokan sederhananya Pak ya. Nggih, boleh, boleh, nggih. Eh ini ada beberapa yang secara apa HRD gitu nggih. Itu nanti yang kita juga akan buat semacam ini. Tapi ini langkah setelah kita proses pengobatan nggih. Tapi kita harus segera Gini, langsung mulai, Pak. Jadi model seperti ini. Mohon izin saya share screen sebentar nggih. Nah, ini. Oke. Jadi kalau di tempat perusahaan itu nanti kita akan berikan semacam kayak golongan atau kepangkatan. Ini kalau yang di ini di salah satu perusahaan yang kebetulan saya juga ikut ngelola di sini. Kita punya yang namanya level direktur. Jadi ini yang ada di sini itu memang di level direktur ini katakan sebagai golongan satu, golongan paling tingginya. Setelah itu nanti ada, misalnya kita bagi golongan 5 golongan. Ada yang namanya golongan manajer, baik itu mereka junior, senior, ataupun mereka manajer ya. Itu golongan manajer di bawah direktur. Lalu ada golongan level supervisor, ini di bawahnya lagi. Jadi ada yang officer, ada yang itu yang mereka itu supervisor. Lalu ada golongan yang kita sebut sebagai senior staff. Jadi
ada supervisor muda dan lain-lain. Ini ada golongan yang berikutnya. Lalu ada golongan yang paling bawah ini yang kita sebut sebagai orang-orang di operasional. Jadi orang-orang operasional ini mereka secara levelnya ya memang mereka sebagai pelaksana aja gitu kan. Yang mereka punya tugas, punya kewajiban berbeda-beda secara leadership. Nah, penggolongan-penggolongan itu kita akan lakukan di struktur yang baru sehingga nanti ketika menempatkan orang itu kita sudah langsung kalau ini dibilang sebagai koordinator, ini sebagai officer, ini bedanya di mana? Oh, ternyata karena dia kalau di koordinator ternyata nanti sampai bisa keluar ada tunjangan jabatan. Kalau dia officer, dia nggak ada tunjangan jabatan karena tidak mengelola tim, misalnya kayak gitu. Itu tapi Ya, setelah pengobatan. Tetapi di struktur bulan Maret nanti sudah mulai sedikit banyak mengacu ke situ. Nanti saya mohon dibantu dikirim dari struktur yang ada, bentuk Excel atau Word. Nanti coba saya bantu otak-otik, apa utak-atik sebagai, oh ini loh kira-kira nanti Maret gambarannya seperti ini. Karena kan kita tidak tahu persis, saya secara pribadi tidak tahu persis ini kira-kira nanti job desk yang melekat itu bakal apa saja. Dan kalau mereka dengan satu posisi, satu orang dengan job desk melekat itu mereka secara waktu masih, karena kan ada misalnya kayak gini, bagian penagihan. Bagian penagihan itu ketika kita berikan job desk di penagihan, dalam satu hari itu mereka harus keliling sampai berapa titik sih? Kan seperti itu kan gitu. nggih. Kan mereka harus punya call order, artinya mereka punya titik-titik yang akan ditagih. Lalu dari seluruh call order itu yang dilakukan apa? Oh dia telepon dulu janjian. Dari telepon janjian 10 telepon ternyata yang bisa 8. Dari 8 yang bisa diparani ternyata yang bayar cuma 4. Dari 4 yang diparani ini ternyata yang bisa kembali on time, on the track cuma satu misalnya kayak gitu. Nah itu nanti yang akan terbit di dalam KPI. Dan ini memang rodok detail. Rodok detail itu artinya ya memang kita karena memikirkan ini perusahaan ya, ya mau nggak mau memang itu akan turun rodok detail itu yang kenapa kita kalau sampai Selasa itu khawatir belum selesai semuanya, walaupun kita pakai yang rodok general gitu. Ya, Nah, kalau nanti hari Senin saya kalau tadi, bisa sebelum pelaksanaan Senin kita Zoom lagi untuk nggih, membahas apa yang sudah disiapkan untuk Selasa, ngaten. nggih bisa sih Pak Yan, bisa. Nggih, Ya saya gambarannya begini Pak Yan. nggih, nggih, siap. Jadi nanti tadi saya kan apa nggih? Tadi saya kan sudah menyebutkan bagian-bagian karyawan nggih Bapak. Nggih, nggih, yang dari marketing dari nggih, Dari nggih, nggih. marketing, remedial, marketing funding dan lain-lain. Nah, nanti saya tuliskan oret-oretan sederhana ngoten nanti saya fotokan di grup ngoten. Oh, nggih, Nah, nggih, nggih. kemudian ini kan semua ini kan punya ini Pak, punya target funding nih Nggih, dari semuanya ini itu nanti punya target funding. Dari semua ini punya target funding. Jadi fundingnya itu contoh misalnya marketing pembiayaan itu fundingnya cukup berapa? Itu misalnya 1 bulan dia dapat mengelola funding katakanlah 50 juta itu Pak misalnya. oke. Kemudian remedial 1 bulan itu juga harus mengelola funding berapa? Misalnya harus dapat funding 50 juta juga. Nggih, nggih. Kemudian marketing funding lah, karena dia memang fokus di marketing funding ya, fundingnya harus di atas yang lain kan begitu Pak. Misalnya, Nggih, nggih. eh, misalnya memang kita itu sebenarnya ada 2 target ya Pak, ada tabungan dan deposito gitu loh. Nah makanya mungkin nanti bener jenengan nanti Senin Senin kita mulai apa ya fokuskan gitu, misalnya Nggih, nggih. tabungannya berapa, depositonya berapa kan begitu. Nggih, nggih. Kemudian operasional berapa, kan begitu ya Pak Yan ya. Untuk deposito itu dengan kondisi pembiayaan yang cukup tinggi untuk sementara masih tetap dipacu juga nggih, berarti nggih. Ya kalau deposito sebenarnya ya gini Pak,
target funding itu kami lebih mentargetkan ke tabungan dengan Nggih, alasan nggih. biaya lebih murah, Biaya ya lebih kan Pak? murah. Nggih. Tetapi biasanya orang itu deposito menarik gitu karena Iya, bagi karena ada hasilnya lumayan. angka-angka yang bisa didapat, Ini nggih. dan kemudian ini ibarat kata mengumpulkan dananya itu lebih cepat gitu. Jadi kalau Hmm, tabungan itu kecenderungannya misalnya satu bulan ditarget 50 juta, kemudian kalau yang deposito 100 gitu itu bisa gitu Pak. Tapi memang sebenarnya sudah menjadi cita-cita kita itu inginnya yang lebih naik itu yang tabungan bukan deposito sih Pak hmm. sebenarnya gitu. Nah, kita kan saat ini sudah punya senjata beberapa produk nih Pak. Nah, itu yang mungkin nanti produk tabungan yang menarik gitu. Contoh misalnya kemarin saya cerita dengan tabungan ukhuwah itu kan tabungan ukhuwah Nggih, itu kan nggih. yang berhadiah umroh, Nggih, nggih. expander dan lain-lain tapi itu memang gabungan dari beberapa BPRS gitu. Nah, cuman itu untuk menaikkan yang tabungan itu lumayan gitu Pak ya. Gitu sih. Terus nanti mungkin katakanlah koordinator funding atau kepalanya funding itu juga harus punya target. Maksudnya memang nanti misalnya koordinator funding itu punya anak buah tiga misalnya ya Pak. Setiap anak buah itu wajib masuk. Nah, setiap orangnya itu kan ditarget katakanlah 150 atau 200 misalnya seperti Nggih, itu. nggih. Nah, tim funding ini harus masuk minimal 80% itu. Jadi nanti biar koordinator funding itu juga merasa punya tanggung jawab tim kui kepiye ngoten lho Pak. Jadi Nggih. selama Ya, ini kan ya, ya. dia menjadi koordinator itu juga hanya sebatas koordinator, tidak punya tanggung jawab secara keseluruhan ngoten lho Pak ya. Nggih. Nah, itu mungkin perlu juga perlu di di apa ya dimasukkan dalam klausul agreement tadi Pak ya, maksudnya Nggih, nggih. kesepakatan gitu. Itu Nek sih Pak kayak yang Yan di yang mungkin pabrik susu itu malah sampai kita buat seperti ini. Koordinator itu kalau dia dalam apa tidak mencapai target 3 bulan berturut-turut, itu bulan keempatnya itu dicopot jadi koordinator. Kejem nah itu Dul kalau di susu sampai seperti itu. Karena Dul koordinator itu gitu kan kan ada Pak. uangnya ya, ada uang bensin, ada uang apa, ada cashbacknya dan lain-lain sehingga kalau dia selama 3 bulan berturut-turut kok tidak mencapai target selama 3 bulan itu langsung diturunkan koordinator. Jadi misalnya tadinya dia dapat uang gaji pokok, terus dapat uang sebagai pejabat, jadi tunjangan jabatan. Terus ada mungkin yang lain dan lain-lain. Atau jangan jabatan itu kalau dia 3 bulan nggak mencapai target itu dicabut ceritanya gitu loh. Nggih. Memang ini berasa karena itu langsung impact terhadap target. Pada prinsipnya itu kalau Nah, di metode marketing itu memang selama sebagai bentuk umpan balik atau bentuk imbal baliknya itu berhubungan dengan perut langsung, artinya efek ke gaji itu biasanya memang efektif. Karena nggih. bersinggungan dengan yang paling mendasar lah kira-kira ngaten. Nggih. Gitu. Nggih Pak Yan. Jadi nanti Mbak Ana tolong anu ya Mbak di laptop jenengan ada anu Mbak struktur organisasi Mbak Ana. Ada Pak. Sebentar tak caranya Pak. Nggih, nggih. Nah, nanti kalau maksudnya kalau ada nanti dikirim mawon nggak harus sekarang ngoten. Atau Iya, Oh tidak harus iya. sekarang ditampilkan. Nek malah bisa ditampilkan lebih bagus, lebih nyaman gitu. ngoten langsung kita bahas kan ngoten. Coba. Di laptop saya nggak ada Pak. Di Wonten-wonten PC nggih di kantor di nggih. komputer. Ya. Nggih mun anu Senin atau napa ngoten. Nggih, nggih, nggih. Mungkin secara anu Pak reng-rengan nanti tak tak tulis jenengan nanti apa ya misalnya remedial ini ada berapa orang gitu kan Pak harusnya. Iya, iya beberapa orang yang terkait karena kan nantinya akan membuat apa ya istilahnya. Nah, ini termasuk yang nanti saya kirimkan. Mereka itu nanti akan diputuskan di tempatnya manajemen. Itu bahkan kita putuskan untuk mereka itu
sebenarnya tuh layak di level yang mana kan gitu kan. Sampai seperti ini gitu. Karena itu nanti akan terkait dengan target-target mereka. Jadi kita kan sudah punya direktur utama, kita punya wakil direktur, ada tim manajemen. Lah golongan-golongan ini memang akan kita segera rilis buat di awal. Jadi dalam konsep di dalam development bisnis itu memang kecenderungannya yang akan kita lakukan, yang akan kita lakukan di dalam bisnis ini adalah bagaimana ketika kita menata itu kandangnya dulu, sistemnya dulu yang kita buat gitu. Jadi nanti di tempatnya BPWRS ini sistem HR-nya akan kita buatkan, lalu akan kita buatkan lagi di sistem yang apa, yang untuk yang lainnya, sehingga nanti oh ya, ternyata ada pondasi-pondasi yang akan kita lalui. Nggih. Ya Pak Yan, siap. Terus berarti ini Pak Yan, hari Senin kita agendakan Zoom meeting kembali, Nggih, monggo kemudian mau kami siang bicarakan. jam berapa? Jam 2-an ngoten nggih? Oke Atau Pak, siap. jam 2-an pagi nek misalnya jenengan ada briefing-briefing dan lain-lain bisa dilakukan paginya nanti sekitar jam 2-an atau setengah 2 kita bisa Zoom malih ngoten nggih. Oke, siap. Siap Pak Yan, siap, siap. Makanya Terus, beberapa catatan contoh-contoh saya kirimnya ke grup mawon supaya nanti oke, bisa langsung diakses bareng ngoten. oke, siap, siap Pak Yan. Nah, untuk ini loh Pak Yan, kontrak kerjanya pripun kali Nggih. dengan nanti. Ya. Nek dari manajemen kira-kira budget yang masih monggo yang masih nganu berapa disampaikan mawon. Jadi nek kurang ya saya tak nembung lagi nek sudah cukupi nonton mau. Mungkin malah Bu Ana ada usulan langsung nih Bu. Pripun Kalau Bu saya Ana? mintanya yang, kalau saya mintanya ya seringan-ringannya Pak. Kalau saya. Iya, iya, iya. Guys, monggo diperkirakan dulu kira-kira berapa nek. Karena saya khawatir nek saya ngasih gambaran beberapa tempat itu nanti kok ternyata sakmene jadi rada rada medeni ngaten lho. Oke, oke, Pak Yan. Jadi apa nggih ya maksud kami kan memang apa nggih mengurangi karyawan kan untuk efisiensi. Nggih, nggih. Nanti misalnya di efisiensi yang bagian ini kemudian ada bagian Jangan datang terlalu lagi mereka. jangan terjadi lonjakan yang malah Nah, gitu loh Pak. Jadi kan malah nanti kurang bagus. ya harus ada balance ya. Artinya balance satu di efisiensi, yang kedua berarti ada development secara sistem. Secara sistem itu yang tidak bisa diuangkan langsung biasanya karena itu kan merupakan aset yang tidak terangkakan gitu. Itu. Terus setelah itu kan nanti akan baru masuk ke konsep dari pengembangan. Pengembangan itu yang bisa diangkakan. Jadi kan biasanya memang kita main ada tiga hal itu. Yang pertama kaitan dengan berapa cost down yang bisa jadi apa? Kalau ini penurunan di cost down-nya itu sampai seberapanya itu sebagai juga ukuran sebagai kemajuan. Yang kedua itu peningkatan dari sisi finansial, artinya pendapatannya berarti kalau timnya digodok, digodok, digodok tuh harusnya kan tetap pendapatan meningkat kan gitu kan tidak boleh tidak Oke, meningkat. Terus yang ketiga itu kalau sekarang ada yang belum punya sistem, berarti harus ada punya sistem lagi. Misalnya, oh ternyata belum ada aturan perusahaan, ya kita sudah harus mengadakan ada peraturan perusahaan. Oh ternyata belum ada grading matrikulasi karir untuk di karyawan sehingga mereka tidak efektif, itu berarti harus kita adakan. Lah itu kan berarti sistem. Yang sistem itu biasanya memang tidak berbentuk numerical angka karena itu merupakan aset yang intangible ya, termasuk aset yang tidak bisa diangkai langsung secara direct lah intinya gitu. oke, Nek- Pak. Nah, monggo dengan nek klausul yang sama, saya jujur saya nek meh menyampaikan seperti yang itu kok rodok rodok takut, jadi saya tak menyesuaikan dengan budget yang dianggarkan ngaten mawon kata saya. Pak. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek anu pripun Pak? Ya nanti biar saya bisa melihat dengan Mbak Ana hitung-hitungan Nggih. nanti Senin ngoten pripun Pak ya. Senin sekalian Mboten kita bicara napa-napa. Nggih, nggih. angkanya ngoten. Nggih, mboten Dan napa. skema
skema kerjanya nanti gimana. Mungkin Nggih, saya nggih. rasa kok yang butuh butuh perhatian butuh perhatian itu kan di awal-awal ini ya menata Iya, sistem iya, dan lain-lain. nggih, Nah, tapi nanti kalau nggih, bulan-bulan berikutnya kan mungkin Pak Yan tinggal nggih, ngecek kan gitu, tinggal nggih. jalan kan gitu kan Pak Dan ya. itu kan bisa dilakukan dengan proses nganu nggih. Bukan demeri tapi proses bertahap ya. Artinya Iya. tingkat aktivitas yang memang memerlukan touch ya ya secara gampangnya oh ternyata di bulan 1 sampai bulan ke-6 itu mungkin angkanya sekian. Oh ternyata bulan berikutnya sudah terjadi penurunan ya berarti angkanya hanya tinggal sekian. Misalnya seperti itu. Itu juga no problem Kak. Ngaten. Iya, Diatur iya. demikian aja. Maksudnya demikian maksudnya itu diatur sesuai dengan budgeting yang memang memang ada di sana. Tidak boleh memaksakan terus harus sesuai agak repot karena kalau misalnya kayak menyesuaikan dengan yang biasa kita tawarkan kan repot. Ngapunten misalnya kayak gini. Saya training 3 jam biasanya 6 juta. 3 jam 6 juta lah kalau kedatangan sehari kan repot kalau dihitung seperti itu misalnya ngaten kan tidak bisa ngaten kan gitu. Iya, nanti kita menyelesaikan beberapa karyawan malah hanya untuk bayar Nah Pak iya, Yan kan gitu. maksudnya kan sehingga saya tak nderek dari yang dibudgetkan jenengan. Kalau misalnya itu kok terlalu jauh dalam arti, wah ini kok terlalu mepet nggak ongkos misalnya, ya saya tak nyampaikan gitu aja Pak. Supaya lebih kekeluargaan lah ngaten. Tapi nanti ya dituangkan Ya, di dalam surat setelah ada angkanya ngaten mau. iya, setelah ada. Karena saya belum Ya bisa mungkin. meraba-raba angka total kok nek misalnya saya ngarani sak monten nggih ngapunten nggih begitu saya ngarani sak monten loh kok wah ini kok malah kosdone terlalu besar. Iya, Pun saya tak bisa anu ngikuti kok Pak Yan. budget dari jenengan aja, ngaten. Iya, nanti budgetnya berapa, kemudian misalnya jenengan kan nanti bisa begini, katakanlah 1 bulan berapa, kemudian ketika jenengan riwa-riwi ini Nggih, bensinnya nggih, bisa rembes gitu nggih, kan, nggih, sama makanan jenengan nanti bisa nggih, rembes nggih, kantor. Kemudian nanti kalau jenengan dengan bulanan itu tadi kira-kira apa saja yang akan dilakukan. Nah, nggih, nggih, mungkin kalau misalnya nanti bisa diatur apakah ketika ada semacam pelatihan itu ada anggaran tambahan atau nggih, include kan nggih. begitu kan Pak nanti Ya, bisa nggih, begitu ya. ngaten mawon, nggih. Sedangkan Supaya lebih pelatihan kan juga lebih tidak nyaman. setiap bulan gitu loh maksud saya. Nggih, Jadi kan nggih, nanti jadi ketika ada pelatihan ya ada tambahan, ketika enggak nggih, ibaratnya nggih, begitu loh Pak kan nggih. ya. Karena pelatihan kan juga melihat sisi kepentingan dan kebutuhan, gitu. Artinya Ya, jadi memang yang benar-benar kita butuh indirect, direct ke kebutuhan itu yang langsung kita akan ajarkan prinsip dasarnya itu. G, Kecuali G, menyemekan ya. Menyemekan tuh misalnya ini ada hal baru yang kita harus umumkan, sifatnya kan pengumuman. Dan itu kan juga memang kita harus membiasakan teman-teman kan bukan hanya tatap muka, tapi juga kadang-kadang yo, oh ternyata ada saya berikan akses ternyata ada kelas tertentu yang itu ikutnya gratis ke tempat lain. G, Biasanya memang saya berikan seperti itu kan akses saja kata. G, G, Pak. Jadi apa ini namanya? Nanti kita sekalian dibahas di hari Senin ya Pak Yan. Nggih, Nanti siap. saya tak Nggih, nggih, kemarin itu sebenarnya saya sudah mencoba mencari-cari waktu dengan Bu Ana, tapi kan memang karena minggu kemarin itu kita fokus itu loh Pak yang ngedil ke Magelang dan oh mengawal nggih, nggih, mengawal sampai istilahnya itu bagaimana dia masuk ke OJK kan begitu Pak. nggih. Nah ini kan sudah masuk, tinggal menunggu hasilnya saja kan gitu, Oh makanya ngaten. kita bisa fokus. Nah kemarin saya coba WA jenengan gantian jenengan sibuk juga kan begitu. Nggih, nggih, Yang nggih, modal putra sakit nih Pak. nggih, nggih, nggih. Lah pripun sampun baik nggih Pak nggih? Niki pun ngano, pun teng omah niki. Oh alhamdulillah. Nggih, Nggih. sudah langsung guys. Nanti 2 minggu lagi baru ya nek 2 hari kan tetap cek karena ada pembersihan dan lain-lain setiap 2 hari. Tapi untuk dari kontrol labnya itu hasil lab dari yang biopsi diambil itu masih 10 hari. 1 minggu. 10 hari nggih. Satu Di sini minggu 10 hari. 10 hari kan Pak? Karena lewati 10 hari hari. libur, nggih. Nggih, saya dulu juga begitu Pak. Saya di sini Pak dulu Pak. Di Nggih sini tetap di nganu hasilnya dicek 10 hari itu nggih. Nah, ini nggih, sih jadi kita saya optimis operasi. optimis gak ada apa-apa lah insya Allah ya wis Amin 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 anggap amin. Nggih. selesai ingatan mawon. Amin amin. Nggih, betul Pak. Optimis mawon lah. Yakin selesai pun tidak Amin. terjadi hal. Nggih, nggih, Nggih. nggih.
Siap Pak Yan, ngaten Bapak. Nanti Nggih, saya ngaten baik nggih, rengke matur mbah tulisan nuwun. kecil Nggih. sederhana ngaten. Nggih, mohon maaf Nggih, nih malah malam-malam. Jadi memang mohon maaf ya ada beberapa hal yang nanti kita akan langsung ketika bahas ya wis kita langsung zoom ngoten mawon secara nggih, nggih karena Pak memang Yan. lebih Siap. lebih enak nek pas pakai zoom tuh menurut saya nek daripada kita calling gitu enak zoom ngumpul langsung terus bisa close Nggih, ngoten. Nggih. siap. Nggih Pak Yan, siap Oke, Bapak. nanti untuk Matur nuwun. rekamannya saya share ke grup nggih untuk rekaman zoom ini. Insya Allah bisa langsung. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih siap Pak Yan. Nggih, matur Siap. mbah nuwun, nggih, Pak Anas, Bu Ana, Nggih, barakallah, nggih. Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Langsung kula nganu warahmatullahi nggih, wabarakatuh. kula end all nggih. Nggih, Nggih. nggih.